Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Masih bersama saya, Bapak Dwi Enda. Oke, kita perhatikan penjelasan berikut. Oke, kali ini kita akan menentukan nilai limit di ketak peringgaan fungsi trigonometri. Perhatikan rumus-rumus dasar berikut. Yang pertama, limit dari sin X per X dengan X mendekati hingga sama dengan 0. Kemudian rumus dasar kedua, limit dari cos X per X dengan X mendekati hingga sama dengan 0. Nah, rumus-rumus dasar ini membuktikannya berdasarkan prinsip rumus limit dari limit dari seper X dengan X mendekati hingga sama dengan 0. Nah, rumus ini sudah kita buktikan pada pertemuan yang lalu. Nah, oke, mari kita buktikan rumus dasar ini berdasarkan cara yang lain. Nah, dalam hal ini X lebih besar 0. Ya, X lebih besar 0 karena ini X mendekati hingga. Nah, ini X mendekati hingga. Kemudian nilai sinus itu berkisar. Sinus itu lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai sinus itu maksimal 1 minimal negatif 1 dengan X anggota bilarnya. Nah, kemudian ini ada 3 ruas. Kita bagi dengan X sehingga kita dapatkan sin X per X lebih besar sama dengan negatif seper X kurang dari sama dengan seper X. Untuk X lebih besar 0. Berdasarkan prinsip Apit, ya, limit dari negatif seper X dengan X mendekati hingga ini sama dengan 0. Sama dengan limit dari seper X dengan X mendekati hingga juga sama dengan 0. Nah, karena ini nilai dari sin X per X ini berada di tengah, kemudian yang kiri dan yang kanan itu sama dengan 0, sehingga kita dapatkan limit dari sin X per X dengan X mendekati 0 dengan X mendekati hingga sama dengan 0. Nah, sehingga ini terbukti rumus dasar 1. Oke, selanjutnya kita buktikan rumus dasar yang ketiga. Rumus dasar yang ketiga yaitu limit dari sin AX per BX dengan X mendekati hingga sama dengan A per B. Ya. Oke, kita buktikan. Kita misalkan dulu. Misal seper X sama dengan Y. Kemudian di sini udah diketahui bahwa X itu mendekati hingga. Karena X mendekati hingga, sehingga kita dapatkan ini mendekati hingga, sehingga kita dapatkan 1 per tak hingga sama dengan Y. Karena 1 per tak hingga berarti Y sama dengan 0. Ini. Maka seper X sama dengan seper tak hingga. Karena ini X mendekati hingga. Sehingga seper tak hingga itu sama dengan 0. Sama dengan Y. Sehingga kita dapatkan Y mendekati tak hingga. Gitu. Nah, kemudian ini kita substitusikan. Kita tuliskan lagi rumus yang kita tanya, yang kita cari, limit dari sin AX per BX dengan X mendekati hingga. Nah, ini A per X itu sama aja dengan A kali seper X. B per X juga sama dengan B kali seper X. Ini X mendekati hingga. Sekarang kita substitusikan Y, ini karena ini X mendekati hingga, kita ganti Y mendekati 0. Nah, kita ganti Y mendekati 0. Kemudian sin seper X itu sama dengan Y. Dimaksudkan berarti ini menjadi sin A Y. Kemudian seper B kali seper X menjadi B Y. Nah, berdasarkan limit di tak hingga kemarin pada pertemuan yang lalu, ini limit dari sin AY per BY dengan Y mendekati 0 ini sama aja dengan A per B. Ya, sehingga dari sini kita simpulkan bahwa sin dari limit dari sin AX per BX dengan X mendekati hingga sama dengan A per B. Nah,
Ini rumus yang ketiga, sudah kita buktikan. Kemudian rumus dasar yang keempat. Ya, limit dari tangan AX per BX dengan X menetangga sama dengan A per B. Nah, rumus keempat ini silakan nanti kalian buktikan dengan caranya sama seperti ini waktu menemukan rumus dasar yang ketiga. Analognya sama. Kemudian yang kelima, limit dari cos AX dengan X mendekati hingga sama dengan 1. Nah, menggunakan ini kita buktikan dengan menggunakan tas limit. Artinya kita substitusikan langsung. Sehingga kita dapatkan cos limit dari cos A per X dengan X mendekati hingga. Kita substitusikan langsung berarti sama dengan cos A per tan hingga. A adalah suatu bilangan dibagi dengan tan hingga. Berarti kita dapatkan cos 0. Nah, selagi tiap bilangan dibagi tan hingga sama dengan 0. Nah, cos 0 itu berapa? Cos 0 sama dengan 1. Sehingga kita sudah terbukti bahwa cos limit dari cos AX per dengan X mendekati tan hingga, ulang lagi, limit dari cos A per X dengan X mendekati tan hingga sama dengan 1. Di mana anak-anak rumus-rumusnya? Mari. Nah, dari pembahasan yang tadi, rumus-rumus yang udah kita bahas, kita tuliskan. Rumus dasar yang satu, limit dari sin X per X dengan X mendekati tan hingga sama dengan 0. Kemudian yang kedua, limit dari cos X per X dengan X mendekati tan hingga sama dengan 0. Rumus dasar ketiga, limit dari sin AX per BX dengan X mendekati tan hingga sama dengan A per B. Yang keempat, limit dari tangan A, X, B per X dengan X mendekati tan hingga sama dengan A per B. Kemudian rumus dasar yang kelima, limit dari cos A per X dengan X mendekati tan hingga sama dengan 1. Oke, untuk memperjelas pemakaian rumus dasar ini, kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1, hitunglah limit berikut. Yang pertama, limit dari sin 3x per 3x. Ulang lagi, limit dari sin 3x per 2x dengan X mendekati hingga. Nah, ini sama dengan 0. Dasarnya apa? Yaitu berdasarkan rumus 1. Ya, berdasarkan rumus 1. Kemudian yang B, limit dari sin 5 per X per 1 per X dengan X mendekati hingga. Sama dengan 5 per 1. Ya, dasarnya apa? Rumus berdasar rumus yang ketiga ini. Ya, A-nya 5, B-nya 1. 5 per 1 sama dengan 5. Contoh yang ketiga, atau yang C, limit dari tangan 3 per X per 2 per X dengan X mendekati hingga. Maka dari sini kita dapatkan 3 per 2. Dasarnya adalah berdasarkan rumus keempat. Yang keempat, limit dari cos 5 per X dengan X mendekati hingga sama dengan 1. Dasarnya adalah rumus kelima. Yang E, limit dari cos 3x per 2x dengan X mendekati hingga sama dengan 0. Dasarnya adalah rumus yang kedua. Oke, contoh kedua. Hitunglah limit berikut. Yang A, limit dari X sin 4 per X dengan X mendekati hingga. Yang B, limit dari cos kuadrat 4 per X per X kali tangan 1/4X dengan X mendekati hingga. Yang C, limit dari sin 6 per X ditambah tangan 8 per X dikurangi sin 2 per X per tangan 10 per X kurangi tangan 2 per X dikurangi sin 4 per X dengan X mendekati hingga. Oke, kita bahas dulu. Yang A, limit dari X sin 4 per X dan X mendekati hingga. Kita misalkan 1/X sama dengan Y. Kemudian kita misalkan juga dari 1/X sama dengan Y, berarti dari rumus ini juga berlaku X sama dengan 1/Y.
Kemudian di sini X mendekati hingga. Nah, karena X mendekati hingga, maka kita dapatkan seper X sama dengan 1 per tak hingga. Nah, kalian ingat, 1 dibagi tak hingga itu pasti ketemu sama dengan 0. Karena seper X itu sama dengan Y, berarti Y itu juga sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0, sehingga kita dapatkan Y mendekati tak hingga. Nah, kemudian kita substitusikan. Soal ini kita ganti. Ya, X itu sama dengan seper Y. Nah, kita ganti seper Y. Kemudian seper X itu sama dengan Y. Ini menjadi 4Y. Y mendekati 0. Ini kan. Seperti waktu kita membuktikan rumus dasar ketiga. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Sehingga kita dapatkan limit dari sin 4Y per Y. Dengan Y mendekati 0. Nah, ini berdasarkan limit tak hingga pada pertemuan yang lalu. Kita dapatkan sama dengan 4. Kemudian yang B. Nah, ini kita simpulkan. Jadi, limit dari X sin 4 per X dengan X mendekati hingga sama dengan 4. Kemudian yang B, limit dari cos kuadrat 4 per X tangan seper X. Nah, ini kita gunakan aljabar limit. Ya, kita ganti. Nah, ini kita ganti satu-satu. Limit dari cos 4 per X dengan X mendekati hingga dalam kurung kuadrat. Terus yang bawah, limit dari tangan seper 4X. 1 per 4X. Kemudian ini X kita rubah menjadi pembagian, yaitu ini kali X, kita bisa juga merubah menjadi dibagi dengan seper X. Ya, tidak merubah nilai. Kalau dikalikan X, kita bagi berarti menjadi seper X. Nah, kemudian dari sini, ya, berdasarkan ini, karena X mendekati hingga, kita substitusi langsung, atau rumus dasar nomor 5 ya, rumus dasar yang kelima. Sehingga karena ini X mendekati hingga, berarti kalau substitusi langsung apa? Gunakan tes limit, berarti 4 dibagi tak hingga, berarti 0. Berarti cos kuadrat 0. Kemudian ini berdasarkan rumus dasar keempat, 1, ini A-nya, ya, gitu ya. Nah, berarti ini 4 per 1. Kita tulis per 4. Ya. Hati-hati ini menjadi seperempat. Sehingga kita dapatkan dari sini cos kuadrat 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat. Bawah seperempat. Berarti 1 kuadrat dibagi seperempat. Sehingga kita dapatkan 4. 1 dibagi seperempat. Sama aja dengan 1 kali 4. Sama dengan 4. Jadi, jadi limit dari cos kuadrat 4 per X kali tangan seperempat X dengan X mendekati hingga sama dengan 4. Hati-hati, di sini banyak yang harus kalian pahami, yaitu X menjadi seper X, kemudian ini A-nya itu berarti kan seperempat, gitu ya. A-nya itu sama dengan seperempat, B-nya itu sama dengan 1, gitu. Seperempat bagi 1 sama dengan seperempat. Hati-hati dengan soal yang B, bentuk-bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya contoh yang C. Limit dari sin 6 per X ditambah tangan 8 per X kurang sin 2 per X per tangan dari 10 per X kurangi tangan 2 per X kurang sin 4 per X dengan X mendekati hingga. Nah, sekarang ini semua kita bagi dengan seper X. Pembilang kita bagi seper X, penyebut juga dibagi seper X. Ya, semua suku. Kalau atas bawah berarti faktor, yang di sini penjumlahan dan pengurangan namanya suku. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Limit dari sin 6 per X seper X. Terus ditambah tangan 8 per X kali per seper X dikurangi sin 2 per X. Seperti ini, tangan 10 per X bagi seper X kurangi tangan 2 per X baik per seper X dikurangi sin 4 per X per seper X dengan X mendekati hingga. Nah, sekarang kalau udah kita dapat seperti ini, tinggal kita cari hasilnya. Nah, ini A-nya 6, B-nya 1, jadi 6 per 1.
6. Kemudian ini 8 per 1. 8 dikurangi ini ikut di sini 2 per 1. Berarti kurang 2 per 10 per 1. 10 2 per 1. 2 4 per 1. 4. Nah, dari sini kita sederhanakan. Berarti 6 tambah 8 kurangi 2 itu sama dengan 12. 10 kurangi 2 kurangi 4 sama dengan 4. Berarti 12 per 4 sama dengan 3. Jadi limit dari sin 6 per X ditambah tangan 8 per X kurangi sin 2 per X per tangan 10 per X kurangi tangan 2 per X kurangi sin 4 per X dengan X mendekat hingga sama dengan 0. Demikian anak-anak pembahasan contoh soal yang contoh 2. Oke. Untuk memperjelas pemahaman kalian, silakan Anda dapat menguji pemahaman menentukan nilai limit di ketakberinggaan fungsi trigonometrik dengan pelatih soal yang ada di buku bagan. Sekian, selamat belajar, salam sehat, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.